Kita sudah tahu jenis usaha koperasi merah putih. Mau tahu? Simak videonya untuk info selengkapnya. Video ini dipersembahkan oleh Zona Penjelasan, memaparkan dengan kata, menerangi dengan makna. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Zona Penjelasan. Pada video kali ini, saya akan berbagi mengenai jenis usaha koperasi merah putih. Nah, koperasi bukan hanya wadah kebersamaan, tetapi juga tempat mengembangkan usaha yang bermanfaat langsung bagi anggota. Sesuai petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi RI Nomor 1 Tahun 2025, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih memiliki usaha utama, usaha pendukung, dan usaha tambahan. Nah, kali ini kita akan bahas rinciannya ya, lengkap dengan contohnya. Di sini untuk pasal 3 atau termasuk dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Di sini ada beberapa jenis usaha ya. Yang pertama ada usaha utama, ada usaha pendukung, dan ada usaha tambahan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah usaha utama, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian. Nah, di sini ada kodenya yaitu 4781. Nah, contoh dari usaha ini seperti koperasi membuka lapak di pasar desa yang menjual beras, jagung, dan sayuran hasil panen anggota. Lalu yang kedua ada usaha pendukung dengan kode 47811 mengenai perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawijaya. Nah, contohnya adalah koperasi mengelola kios khusus beras dan jagung dari hasil panen anggota. Nah, yang kedua ada selanjutnya dari kode 47723 ini mengenai perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik. Nah, ini contohnya adalah koperasi membuka usaha kios obat-obatan umum seperti vitamin dan obat tradisional. Lalu untuk kode 47812 ini ada perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan. Nah, contohnya di sini adalah koperasi menyediakan gerai penjual buah lokal seperti mangga, pisang, jeruk, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kode 47813 mengenai perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran. Nah, di sini untuk contoh sayur-sayuran adalah koperasi mengelola los sayur di pasar untuk menjual hasil panen anggota seperti cabai, tomat, bayam, dan sebagainya. Nah, di sini untuk kode 01462 tentang budidaya ayam ras petelur. Nah, contohnya adalah koperasi membuat kandang bersama untuk memproduksi telur yang dijual ke pasar desa. Lalu untuk kode 47211 mengenai perdagangan eceran padi dan palawijaya. Ini contohnya adalah menjual beras kemasan 5 kilo dengan merek koperasi. Lalu untuk kode 10631 mengenai industri penggilingan padi dan penyosohan beras. Ini contohnya adalah koperasi mengelola mesin penggilingan padi untuk anggota dan masyarakat sekitar. Lalu untuk kode 47763 mengenai perdagangan pupuk dan pemberantasan hama, contohnya ialah menyediakan pupuk subsidi atau pestisida untuk petani anggota koperasi. Lalu untuk kode 52109 mengenai pergudangan dan penyimpangan. Nah, di sini contohnya adalah koperasi menyewakan gudang penyimpanan hasil panen atau barang dagangan. Lalu untuk kode 82302 mengenai jasa penyelenggaraan event khusus. Di sini untuk contohnya adalah koperasi menyelenggarakan pasar murah atau bazar produk lokal desa. Nah, untuk kode 86104 mengenai aktivitas klinik pemerintahan, di sini contohnya koperasi bekerja sama dengan puskesmas desa untuk layanan kesehatan anggota. Lalu untuk kode 66411 tentang penyediaan jasa pembayaran, di sini contohnya koperasi membuka layanan pembayaran listrik, PDAM, atau pulsa. Nah, untuk kode 95210 ini tentang reparasi alat-alat elektronik konsumen. Ini contohnya adalah
koperasi membuka jasa servis HP dan alat rumah tangga kecil. Lalu untuk kode 47796 mengenai perdagangan eceran alat-alat pertanian, contohnya adalah menjual cangkul, sprayer dan mesin tanam padi bagi petani. Lalu di sini ada yang terakhir adalah usaha tambahan. Ada satu kode yaitu 64142 tentang unit simpan pinjam koperasi primer. Nah, di sini sebagai contohnya adalah anggota bisa meminjam modal usaha dengan bunga ringan untuk kebutuhan usaha tani atau perdagangan kecil. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, contoh jenis-jenis usaha koperasi merah putih sesuai Juklak Menteri Koperasi RI nomor 1 tahun 2025, mulai dari perdagangan hasil pertanian sampai dengan usaha utama, usaha pendukung yang beragam seperti budidaya, klinik hingga jasa pembayaran, sampai unit simpan pinjam sebagai usaha tambahan, semuanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, sekian video dari Zona Penjelasan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.